Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, di antara nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kita berharap semuanya mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, dari ibadah saum kita, ibadah sunnah-sunnah kita, ibadah sholat kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita mudah-mudahan istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jamaah salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mau menyampaikan tema yang berjudul 4 golongan yang dirindukan oleh surga beserta hikmahnya. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil qur'ani wa hifdil lisan wa mut'imil ji'an wa sawmu fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kira-kira kalau tidak dirindukan oleh surga, senang apa enggak, Bu? Pasti kita senang. Jangankan dirindukan oleh surga, kita hari ini itu sudah dirindukan kepulangan kita oleh saudara kita, oleh orang tua kita di kampung. Kapan lebarannya? Ya, seolah-olah tinggal beberapa hari itu kayak hampir 1 tahun menunggu kedatangan kita, menunggu kehadiran kita. Dan kita yang diharap-harapkan pun seperti itu. Kapan kita pulang kampung ketemu dengan saudara kita di kampung? Kapan kita bisa berjumpa dengan orang tua kita? Itu yang di kampung itu sangat mengharapkan kehadiran kita, sangat merindukan kehadiran kita. Terlebih kita dirindukan oleh surga. Masya Allah, surga adalah tempat terakhir bagi kita. Tempat terakhir, sudah tidak ada tempat lagi selain surga dan neraka. Dan kita adalah mudah-mudahan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Siapa saja yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Ini sudah seringkali dibahas oleh Bu ya. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan menambah pengetahuan dan mudah-mudahan kita semakin hari semakin lebih baik ibadah kita. Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Terkadang kita lupa dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu isinya apa? Buat apa? Terkadang Al-Quran itu kalau di luar bulan Ramadan, mungkin kalau di Ramadan kita sering berinteraksi dengan Al-Quran.
Tetapi terkadang di luar Ramadan, Al-Quran itu hanya sebagai ajang-ajangan di rak buku sampai berdebu. Bapak Ibu ya, nggak pernah disentuh, jangan dibuka disentuh, kadang tidak pernah. Nah, terkadang disentuh hanya setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Tapi mending, alhamdulillah, daripada sama sekali tidak bersentuh di bulan Ramadan nggak disentuh, apalagi di bulan Ramadan. Na'udzubillah ini. Mudah-mudahan kita adalah golongan orang-orang yang ahli Al-Quran. Padahal Allah itu punya keluarga baru sekali. Siapa keluarga Allah itu? Keluarga Allah itu adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu adalah orang yang senantiasa terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran ini juga ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ketika tidak ada penyelamat, Al-Quran inilah yang akan memberikan pertolongan untuk kita semuanya, menjadi syafaat untuk kita semua. Rasul juga menyampaikan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat itu syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penolong bagi siapa? Bagi pembacanya, bagi yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Inilah salah satu nanti akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Untuk itu, mari kita senantiasa untuk selalu dekat kepada Al-Quran. Selain kita juga, kita ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita supaya senantiasa mencintai Al-Quran. Jangan terus-terusan HP terus yang dipegang. Terkadang jangan kita sendiri lebih baik ketinggalan Al-Quran daripada ketinggalan HP. Betul nggak, Bu? Kalau kita pergi kantor, pergi kemana saja, ketinggalan HP itu seolah-olah itu kayak separuh dunia itu hilang. Masya Allah. Tapi giliran ketinggalan Al-Quran, ya Allah, kok ya seolah kayak biasa-biasa saja ya. Tidak ada rasa penyesalan atau rasa gimana gitu. Tapi kalau HP, dan saya juga ngerasain juga, ya Allah, ini penyakit ini, penyakit buat kita semuanya. PR buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit di bulan Ramadan ini, bulan adalah bulan tarbiyah. Mudah-mudahan kita bisa mendidik diri kita sendiri, minimal diri kita dan keluarga, untuk senantiasa mengurangi interaksi dengan HP dan lebih banyak interaksi dengan Al-Quran. Karena demi Allah, di alam akhirat nanti, masya Allah, susahnya minta ampun. Ketika kita berjumpa kepada Allah, jumpa dengan Allah itu berjumpa dengan Allah itu jauh banget. Sementara amal kita itu tidak sampai kepada Allah. Amal kita hanya berjalan di pertengahan jalan, tidak sampai pertengahan jalan, mungkin sudah habis amal kita untuk berjumpa kepada Allah. Nah, salah satunya adalah syafaat Al-Quran yang akan membantu kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu adalah orang yang dirindukan oleh surga, adalah orang yang ahli Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh Al-Quran adalah wahifdzil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya keselamatan seseorang itu tergantung pada pandai dan tidaknya di dalam menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pandai dan tidaknya dalam menjaga lisan. Di dalam anggota tubuh kita itu banyak tuh, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki. Tapi potensi untuk melakukan kemaksiatan
Potensi untuk berbuat salah adalah lisan kita. Kita memfitnah orang dengan lisan, mencaci orang dengan lisan, menghina orang dengan lisan. Dan lisan adalah anggota tubuh kita yang tidak bertulang, tetapi mampu menggerakkan anggota tubuh kita yang bertulang. Gara-gara lisan, tangan kita bisa lonjong orang. Gara-gara lisan, kaki kita bisa nendang orang. Inilah lisan kita. Makanya bahaya Bapak Ibu sekalian. Lisan tidak bisa dijaga, maka bisa memberikan malapetaka bagi yang punya lisan. Tidak hanya sekedar punya lisan, ya. Bagi orang banyak bahkan fitnah itu, ya, fitnah itu adalah berawal dari lisan. Lisan yang tidak bisa dijaga, lisan yang tidak bisa dikendalikan, itu bisa menjadi bumerang untuk kita semua, menjadi malapetaka untuk kita semua. Timbulnya kebencian, timbulnya pemberontakan, timbulnya tawuran antar pelajar, antar pemuda, antar masyarakat. Ini adalah berawal dari hal sepele, yaitu saling ejek mengejek. Ejek mengejek itu menggunakan apa? Lisan. Berawal saya ejek mengejek, akhirnya timbullah peperangan, timbullah tawuran. Alhamdulillah. Maka dari itu penting untuk kita menjaga di lisan. Apalagi ini adalah di bulan Ramadan, harus betul-betul menjaga lisan. Dan menjaga lisan ini adalah salah satu masuk dalam kategori rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua baju. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari makan minum dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah menjaga lisan. Lisan tidak bisa dijaga, maka puasa kita akan sia-sia. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi tidak mendapatkan dari pahala puasa tersebut. Yang ia dapatkan hanyalah rasa haus dan lapar. Ini adalah berawal dari tidak pandai kita dalam menjaga lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dua. Yang pertama tadi orang yang ahli Al-Qur'an, orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Insya Allah ini akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar, memberi makan orang yang kelaparan. Jangankan kita memberi makan kepada sesama manusia yang kelaparan. Seorang pelacur, ini sudah masyhur dia, seorang pelacur ahli maksiat itu hanya gara-gara memberi seekor anjing yang kehausan, ini bisa masuk surga. Padahal kita tahu pelakunya ahli maksiat yang diberi minum anjing. Anjing kita tahu, anjing itu adalah makhluk najis buat kita. Tapi lantaran itu semua dengan keikhlasan hati, akhirnya dengan ikhlas hati diberikan minum, dengan perantara itulah, dengan wasilah itulah si pelacur ahli maksiat ini bisa masuk surga. Apalagi kita memberikan orang beriman yang kelaparan. Nabi juga bersabda dalam sebuah hadisnya, apabila barang siapa yang memberikan makan kepada orang beriman sampai kemudian dia kenyang, maka dia akan dimasukkan dalam beberapa salah satu pintu surga. Ini jaminannya bagi orang yang memberikan makan orang yang kelaparan. Kemudian yang berikutnya kita singkat saja Bapak Ibu ya, karena waktunya singkat pula ya. Kemudian golongan keempat yang dirindukan oleh surga adalah yaitu wasaumu fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan puasa di bulan Ramadan. Salah satu keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah yang pertama, selain dirindukan oleh surga, adalah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban tughfir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena man shoma Ramadhana imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan mengharap kebaikan dari Allah, tughfir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka baginya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan Bapak Ibu, kita menghadap kepada Allah adalah kita berharap dosa kita bersih. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci. Kita dilahirkan oleh Allah ke dunia ini adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan harapan kita semuanya ketika meninggal, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pun dalam keadaan suci, artinya bersih dari segala dosa-dosa. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berharap kita adalah salah satunya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira senang tidak Bu kita ketika dosa kita diampuni? Pasti senang. Karena harapan bagi orang Islam adalah dosa kita diampuni. Dan orang manusia itu tidak ada yang suci dari dosa. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Ya. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa, dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah. Ya, bulan Ramadan ini adalah sarana untuk kita melebur dosa-dosa kita. Sesuai janji Nabi tadi dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Maka dari itu, mari momentum bulan Ramadan ini kita betul-betul manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kita dalam hati berharap mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, ada amalan yang perlu kita amalkan. Ini sebenarnya sudah populer Bu ya, tapi perlu disampaikan. Ini saya juga dapat dari Ustadz Hanan Al-Faqih, dapat share, dan itu ternyata cocok dengan hadis yang pernah saya baca. Ya, yaitu dua kalimat yang ringan di lisan, kalimatani khafifataini 'ala lisan, thamilataini fil mizan, habibataini ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, ringan diucapkan oleh lisan, tetapi berat timbangannya dan dicintai oleh Allah. Ya, apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bila kita tidak sempat baca Al-Quran karena kesibukan, bagi yang perempuan mungkin karena haid dalam bulan, boleh dikir ini diamalkan. Dikir ini gampang, mudah, cuma dua kalimat, bisa diamalkan dengan sambil tidur, sambil berbaring, sambil duduk santai, sambil mengendari motor, kondisi apapun kita bisa melaksanakan amalan ini. Amalan ini ringan sekali di lisan, tetapi timbangannya luar biasa dan dicintai, disukai oleh Allah. Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.